Kota Korintus memiliki reputasi yang sangat buruk dalam hal moralitas di dunia kuno. Korintus adalah kota pelabuhan yang sangat kaya dan sibuk, terletak di jalur perdagangan antara timur dan barat. Karena arus pelaut dan pedagang yang terus-menerus, kota ini dipenuhi dengan hiburan malam, perjudian, dan kemerosotan moral. Jemaat Korintus berasal dari berbagai latar belakang status sosial, dan di antara mereka banyak mantan pelaku berbagai dosa moral. Paulus menulis surat ini untuk membantu mereka meninggalkan kebiasaan buruk yang dianggap normal oleh budaya mereka, tetapi bertentangan dengan kekudusan Kristiani. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Saudara-saudara, jemaat Korintus sedang menghadapi masalah berkaitan dengan moral. Banyak orang di Korintus, termasuk beberapa anggota jemaat yang baru, terpengaruh oleh pemikiran Yunani yang memisahkan antara tubuh dan jiwa. Biasanya ini disebut sebagai filsafat dualisme. Dalam pemikiran filsafat ini, manusia terdiri dari jiwa dan badan. Seorang filsuf yang bernama Plato menyatakan bahwa jiwa manusia bersifat rohani, tidak terlihat dan abadi. Jiwa tidak diciptakan bersama dengan badan, tetapi turun dari alam yang lebih tinggi, yaitu dari dunia ide. Apa itu dunia ide? Dunia ide adalah dunia yang bersifat non-materi, abadi, dan tidak berubah. Jiwa tetap ada setelah badan mati dan hancur. Sebaliknya, badan manusia itu bersifat material atau fisik, dapat dilihat, dan fana atau sementara. Dalam diri manusia, jiwa bertindak sebagai pemimpin yang mengejar kebajikan, kebijaksanaan, dan keharmonisan. Jiwa ingin lepas dari ikatan material dan duniawi untuk kembali ke alam asalnya. Sebaliknya, badan manusia itu seperti penjara bagi jiwa, karena badan itu membawa nafsu-nafsu rendah, seperti rasa lapar, haus, dan keinginan seksual. Ketika jiwa masuk ke dalam badan, ia menjadi tidak bebas. Badan itu membelenggu jiwa dan menghambatnya untuk berpikir jernih, sehingga sulit untuk mengejar kebajikan dan kebijaksanaan. Ketika seorang bayi lahir dari rahim ibunya, jiwa yang sebelumnya ada dalam dunia ide masuk ke dalam badan, seperti masuk dalam penjara. Kematian dianggap sebagai saat pembebasan. Ketika manusia mati, jiwa akhirnya lepas bebas dari badan yang memenjarakan, yang membelenggunya. Ketika orang memisahkan jiwa dan badan secara total, ia bisa mengatakan bahwa diri manusia yang sebenarnya itu adalah jiwanya. Karena itu, apapun yang dilakukan oleh tubuhku, itu bukan aku yang melakukannya. Orang percaya bahwa perbuatan fisik, pemuasan nafsu, dan tindakan amoral hanya aktivitas material yang dilakukan oleh badan dan tidak dapat mencemari jiwanya yang rohani. Maka apa yang dilakukan oleh tubuh di dunia yang fana ini tidak memiliki konsekuensi apapun
bagi jiwanya yang tidak dapat mati itu. Nah, dari pandangan dualisme mengenai jiwa dan badan ini muncul dua aliran yang berlawanan. Yang pertama, asketisme. Bagi penganut aliran ini, hidup di dunia ini ialah proses penyucian. Tujuannya adalah memisahkan jiwa sejauh mungkin dari kebutuhan badani. Hal ini dilakukan dengan melatih diri dengan mati raga atau askese, supaya tidak terlalu peduli dengan kenikmatan fisik seperti makanan mewah, minuman keras, dan kenyamanan tidur. Semakin sedikit jiwa terganggu oleh rasa lapar dan nafsu, semakin tajam kemampuannya untuk memikirkan ide-ide atau gagasan yang abstrak. Yang kedua, libertinisme. Aliran ini beranggapan bahwa jiwa itu seperti emas dan badan itu seperti lumpur. Ketika emas dijatuhkan ke dalam lumpur, emas itu tidak berubah menjadi lumpur, tetapi tetap emas. Jiwa itu suci, dan ketika jiwa masuk ke dalam badan, jiwa itu tetap suci. Karena jiwa tidak dapat dirusak oleh materi, mereka merasa bebas untuk melakukan apa saja dengan tubuh mereka tanpa takut kehilangan keselamatan jiwa. Mereka menolak norma moral, agama, dan sosial, terutama dalam hal perilaku seksual dan kesenangan duniawi. Mereka pun merasa tidak perlu merawat atau menjaga etika tubuh, karena toh tubuh ini hanya penjara. Mereka memanfaatkan tubuh ini untuk melakukan apapun yang disenangi. Nah, saudara-saudara, Korintus adalah kota kosmopolitan yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Banyak anggota jemaat yang menggabungkan iman akan Kristus dengan logika dualisme. Akibatnya, sekalipun sudah menjadi anggota jemaat, mereka tidak peduli dengan soal moral yang menjadi perhatian serius dalam iman akan Kristus. Nah, karena masih berpegang pada dualisme jiwa dan badan, ada anggota jemaat yang masih memegang slogan makanan untuk perut dan perut untuk makanan. Paulus mengutip slogan yang rupanya populer di kalangan kaum libertini yang ada di kota ini. Arti dari slogan ini begini: jika aku lapar, aku makan. Jika aku memiliki hasrat seksual, aku akan memenuhinya. Keduanya hanyalah urusan perut atau tubuh yang fana, tidak ada hubungannya dengan keselamatan jiwa. Kemudian, karena mereka masih berpegang pada slogan yang berkaitan dengan dualisme jiwa dan badan, mereka merasa apa yang dilakukan secara fisik, seperti makan, minum, atau berhubungan seksual, tidak akan mempengaruhi keselamatan jiwa mereka. Karena itu, mereka berkata, segala sesuatu diperbolehkan bagiku. Di dalam jemaat Korintus, ada orang-orang yang tidak peduli dengan soal moral dan sangat permisif dengan kehidupan seks yang bebas. Ada yang memperlakukan ibu tirinya seperti istrinya. Paulus mengatakan, yang seperti ini, orang-orang yang tidak mengenal Allah pun tidak melakukannya. Nah, saudara-saudara, bagaimana Paulus menanggapi persoalan moral yang ada di dalam jemaat ini? Yang pertama, Paulus menulis, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Kaum libertini menganggap tubuh itu tidak ada nilainya secara rohani. Mereka menganggap tubuh hanya sarana untuk memenuhi kebutuhan seksual atau untuk berbuat cabul. Mereka beranggapan
bahwa aktivitas seksual hanya seperti orang makan. Kebutuhan tubuh yang dapat dipenuhi semaunya. Tetapi Paulus menyatakan bahwa tubuh manusia tidak diciptakan untuk memenuhi nafsu seksual atau percabulan atau porneia. Ia menegaskan bahwa tubuh itu untuk Tuhan. Tubuh manusia itu bukan milik manusia sendiri sehingga dapat digunakan sesuka hati. Karena manusia tidak dapat menciptakan tubuhnya sendiri. Tubuh itu diciptakan oleh Allah sehingga menjadi milik Allah. Karena itu, manusia harus menggunakan tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Lebih lanjut, Paulus menyatakan bahwa Tuhan untuk tubuh. Kalimat ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan dan sangat menghargai tubuh manusia yang diciptakannya. Tubuh manusia bukanlah penjara untuk jiwa manusia. Bukan materi yang akan dibuang begitu saja. Tuhan sendiri menjadi manusia dan mengenakan badan manusia. Tanggapan Paulus yang kedua, ia menegaskan bahwa makanan dan perut adalah hal duniawi yang akan binasa. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Tubuh kita memiliki kaitan dengan keabadian karena Allah yang telah membangkitkan Yesus juga akan membangkitkan kita. Paulus menulis, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Lebih lanjut, Paulus menulis, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang lain dilakukan manusia terjadi di luar tubuhnya. Namun orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Ketika orang melakukan percabulan, ia tidak hanya melakukan pelanggaran moral, tetapi terutama melakukan pencemaran terhadap tubuh yang dihargai oleh Tuhan itu. Kemudian yang ketiga, Paulus menegaskan, kamu adalah milik Allah karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kristus telah menebus kamu dengan darahnya di kayu salib. Darah Kristus itulah harga yang dibayarkan untuk menyelamatkanmu. Karena kamu adalah milik Allah, Roh yang kudus berkenan hadir dan tinggal di dalam tubuh fisik manusia. Paulus menulis begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu? Para filsuf Yunani menyebut tubuh sebagai penjara bagi jiwa. Paulus menyebut tubuh manusia adalah bait Roh yang kudus, tempat kediaman Roh Kudus. Karena tubuh manusia adalah milik Allah dan Roh Kudus tinggal di dalamnya, manusia tidak mempunyai hak penuh atas tubuhnya untuk menggunakannya sesuka hati. Manusia tidak mempunyai otoritas mutlak atas keinginan tubuhnya sendiri. Karena itu, Paulus mengingatkan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, bagaimana memuliakan Allah dengan tubuh? Gunakan tubuhmu untuk melakukan kehendak Allah supaya dia dimuliakan. Nah, sekarang kita akan melihat, saudara-saudara, bagaimana kita menjaga kehormatan tubuh. Dunia sering mengajarkan bahwa tubuh adalah objek untuk dipamerkan atau alat untuk kepuasan. Dalam situasi seperti ini, setiap orang yang mengikuti Kristus perlu menyadari tubuh mereka adalah bait Roh Kudus. Ini berarti tubuh mereka bukan milik mereka sendiri,
yang boleh dirusak atau disalahgunakan. Merawat kesehatan, berpakaian dengan sopan, dan menjaga kehormatan diri adalah bentuk ibadah kepada Tuhan. Paulus mengingatkan bahwa kita telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Kristus. Karena itu, setiap kali tergoda untuk melakukan hal yang merusak diri, para pengikut Kristus harus ingat betapa mahalnya harga yang telah dibayar Tuhan untuk menebus mereka. Para pengikut Kristus juga diingatkan supaya menggunakan tubuh yang dikaruniakan oleh Allah ini untuk melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Karena apa yang dilakukan oleh tubuh ini di dunia ini mempengaruhi keselamatan jiwanya setelah hidup di dunia ini selesai. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.